Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Imam Rizky Kusnandar. Saya dari kelas 5A PJKR, NPM saya 181063100763. Nah, saya di sini akan membahas suatu permainan dari Jawa Barat. Permainannya itu permainan tradisional. Nah, jadi di bagian Pulau Jawa, bagian barat di Indonesia, terdapat sebuah kumpulan etnik yang dinamakan suku Sunda. Bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Sunda. Kata Sunda dapat mengandung berbagai arti yang secara umum berkaitan dengan etnis atau suku bangsa Sunda di bagian barat Nusantara. Di dalam suku Sunda tersebut terdapat berbagai jenis permainan yang sering digunakan atau dimainkan oleh anak-anak pada zaman dulu. Berbagai suatu kegiatan yang dapat menciptakan suatu kesenangan, juga ajang bersosialisasi bersama teman-teman. Jadi, mainan bagi manusia itu tidak sepele atau sekedar main-main. Justru dari mainan yang orang belajar bersosialisasi, mengatasi kesaktian, mengatur keseimbangan otak, bekerja sama, serta mengenal lingkungan. Ada banyak macam dan jenis permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya permainan tradisional dari Jawa Barat. Permainan tradisional di Indonesia memiliki kesamaan bentuk pada beberapa jenis permainan, namun cenderung berbeda permainannya pada setiap daerahnya. Nah, saya di sini akan membahas salah satu permainan tradisional yang bernama damdaman atau bas-basan. Nah, sebuah permainan tradisional sederhana yang membentuk bidang petak-petak semacam papan catur yang disebut damdaman, atau ada juga yang menyebut dengan nama bas-basan. Permainan damdaman ini permainan mirip seperti catur. Setiap permainan harus bergantian menjalankan pionnya. Namun di sini nggak ada skakmat, adanya cuma makan atau dimakan. Petaknya dapat digambar di atas tanah, tegal, atau yang lainnya. Bentuk petaknya seperti gambar di bawah ini. Dalam satu petak dibagian untuk 2 pemain. Yang dibutuhkan dalam permainan ini selain gambar petak juga diperlukan biji, kerikil, atau yang lainnya. Tetapi antara 2 pemain tersebut tidak boleh sama agar dapat dibedakan mana yang dimiliki si A dan mana yang dimiliki si B. Misalkan pemain A menggunakan batu kerikil dan pemain B menggunakan biji asam. Jumlah yang dibutuhkan oleh setiap pemain adalah 16 biji. Nah, bahannya itu adalah, sebelum bermain, siapkan dulu area permainan dam. Dan ini pada papan, kertas, atau apa saja seperti gambar di bawah ini. Nah, tapi saya di sini akan membuat gambarnya dari kertas. Saya buat garisnya itu dari spidol dan penggaris. Bentuknya seperti ini. Oke, yang kedua, siapkan buah dam sebanyak 2 kali 16 buah. Buah bisa dapat apa saja, terserah kita. Bisa dari batu kerikil atau apa saja. Nah, saya di sini terbuat bijinya dari kertas saja cukup, dengan 2 warna yang berbeda, pink dengan kuning. Yang ketiga, untuk menentukan pemain melangkah pertama ditentukan dengan undian atau sweet, kompimpa, gambreng, atau tergantung kesepakatan. Nah, saya di sini membuat kesepakatan dengan teman saya sebagai lawan. Saya dipersilakan untuk teman saya jalan duluan. Main dam-daman. Yang pertama, langkah setiap buah dam hanya 1 langkah ke depan, samping, atau diagonal mengikuti garis, tidak boleh mundur. Nah, seperti ini videonya sambil saya perlihatkan saat saya bermain dam-daman sama teman saya. Yang kedua, untuk memakan buah dam lawan, yaitu dengan cara melompati 1 buah dam lawan. Boleh beruntun atau boleh mundur, hanya untuk memakan. Yang ketiga, apabila lawan tidak mau atau lupa memakan buah dam,
kita padahal ada kesempatan, maka lawan kena penalti atau istilahnya dam. Apabila terjadi seperti itu, kita berhak mengambil 3 buah lawan secara gratis dan bebas. Pada saat mengambil penalti, sebaiknya dipilih dengan benar agar bisa memakan buah dam lawan secara beruntun. Katakan dengan keras kata dam kepada lawan ketika kejadian seperti itu. Yang keempat, setelah mengambil buah dam lawan ketika terjadi dam, kita boleh melanjutkan langkah. Yang kelima, bila salah pihak berhasil menyerang buah damnya mengelilingi daerah ekor segitiga lawan. Nah, yang ini segitiga ini ekornya bergerak kemanapun sesuai garis. Dia bebas lawan tersebut atau saya bisa kemanapun sesuai garis. Yang keenam, apabila buah dam kita ini bisa bebas bergerak. Yang ketujuh, pemain dinyatakan menang bila berhasil menghabisi buah dam lawan. Yang ke-8, dinyatakan seri atau draw bila dam kita dan buah lawan memisahkan satu bintang. Nah, ini seperti video berikut. Nah, ini saya juga saat mengakhiri permainannya. Nah, manfaat dari dam-daman tersendiri adalah yang pertama melatih kesadaran, yang kedua melatih kecerdikan dan kecermatan, yang ketiga mengajarkan bahwa semua manusia sama, yang keempat melatih berani mengambil resiko. Oke, cukup saja hanya itu yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan tentang permainan tradisional Jawa Barat yang bernama dam-daman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.